رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar radio kita yang ada di rumah dan rekan-rekan kru yang ada di studio, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa duduk-duduk bersama. Kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja duduk-duduknya kita pada kesempatan sore hari ini atau bertemunya kita pada kesempatan sore hari ini bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita, akan memberikan faedah bagi kita, karena kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dalam mempelajari bahasa yang dengannya kita bisa memahami kitab suci Al-Quran, bahasa yang dengannya kita bisa memahami kitab-kitabnya para ulama, yaitu pelajaran bahasa Arab, yang tentu saja kita bisa mempelajari pelajaran bahasa Arab. Ini merupakan salah satu dari banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang kalau seandainya kita menghitung-hitungnya, niscaya tidak akan pernah kita mampu untuk menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kemudian berikutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tetap setia berpegang teguh dengan ajarannya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Ikhwani fiddin wa akhwati, ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Karena ya, pelajaran bahasa Arab itu kita merujuk dari kitab ini, dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada halaman yang ke-12 atau ad-darsus tsani, atau pelajaran yang kedua. Jadi insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang baru, kita akan mengambil faedah-faedah yang baru. Akan tetapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, nuraji' ma qaddarasna. Kita akan memurojaah sedikit apa yang sudah kita ambil pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kenapa? Karena dengan kita memahami pelajaran yang telah lalu, maka kita akan menjadi lebih siap dengan pelajaran yang baru. Jangan sampai pelajaran yang lalu kita nggak paham, kemudian kita dipaksa untuk menerima pelajaran yang baru. Khawatirnya nanti ketidakfahaman kita akan semakin banyak, ya, akan terakumulasi. Jadi kita akan sedikit memurojaah atau mengulangi, merefresh ya, apa yang sudah pernah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Mudah-mudahan sih masih ingat ya. Mudah-mudahan sih masih ingat ya. Sudah lupa? Atau masih tidak ingat?
Sudah lupa atau masih tidak ingat? Ya, tidak lupa dan masih ingat insya Allah ya. Baik, ditutup dulu sebentar bukunya ya. Bukunya ditutup dulu sebentar. Pada pertemuan yang sebelumnya atau pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, kita sudah mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, kita sudah mengambil pembahasan tentang ismul isyarati lil qarib. Ada yang mau mengingatkan isim isyarat itu apa ya? Ada yang mau mengingatkan barangkali? Satu orang? Ya, kata tunjuk. Silakan Abu Rizky. Apa? Ismul isyarat itu? Kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjuki sebuah kata yang lainnya. Dan pembahasan yang sudah kita ambil adalah ismul isyarati lil qarib. Dan qarib ini juga sudah menjadi bahasa kita ya. Qarib, sahabat qarib. Berarti sahabat apa? Dekat. Berarti ismul isyarati lil qarib adalah kata yang kita tunjuki untuk menunjuki benda yang ada di sekitar kita, dekat dengan kita. Dan ini sudah kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya ya, berupa hadza. Isim isyaratnya adalah berupa hadza. Ini pelajaran yang pertama ya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu adalah terkait dengan istifham. Ada yang mau mengingatkan apa sih istifham itu? Satu orang silakan. Istifham itu Mas Iwan silakan. Kata tanya. Kata tanya ya. Kata yang digunakan untuk bertanya atau istifham. Dan kita sudah mengambil 3 kata tanya ya. 3 kata tanya. Yang pertama adalah ma. Ya kan? Kita sudah mengambil ma, di mana ma kita pergunakan untuk menanyakan tentang sesuatu yang ghairu akil. Yang tidak berakal ya. Kita bertanya, kita menunjuk ke sebuah kursi, kita tanyakan, ma hadza? Apa ini? Karena yang kita tanyakan adalah sebuah kursi yang tidak berakal. Ya. Kemudian juga yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu ya, kalau ada ma maka akan ada man. Kalau ma itu untuk yang li ghairi akil, yang tidak berakal, man itu sebaliknya kita gunakan untuk bertanya yang akil. Yang berakal. Ada teman kita datang ya, membawa saudaranya, maka kita tanyakan, man hadza? Siapa ini? Karena yang kita tanyakan adalah orang, bukan kucing. Ya. Bukan yang lain tapi orang. Maka kita bertanya dengan menggunakan man. Dan satu lagi kata tanya yang sudah menjadi bahasan kita pada kesempatan yang telah lalu adalah yaitu huruf a. Di mana a ini adalah menanyakan tentang pernyataan yang kita sampaikan. Bertanya tentang pernyataan yang kita sampaikan. Ada sebuah pernyataan, hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Pernyataan itu ingin kita tanyakan karena kita mungkin ragu, ini kursi atau bukan ya. Maka kita tambahkan a di depannya sehingga menjadi kalimat pertanyaan, ahadza kursiyun? Apakah ini adalah kursi? Maka tentu saja jawabannya adalah membutuhkan pembenaran kalau memang pernyataan yang kita tanyakan itu benar, dan pensalahan kalau memang pernyataan yang kita tanyakan itu salah. Oh benar itu kursi, maka kita katakan na'am, hadza kursiyun, ya itu adalah kursi. Kalau yang ditanyakan ternyata meja, maka kita jawab bukan atau tidak, la hadza maktabun, bukan itu adalah meja. Nah, jadi ismul isyarah sudah kita ambil, istifham kata tanya sudah kita ambil berupa ma, man dan a. Juga kosakata sudah ada yang kita hafalkan ya. Ada belasan kosakata yang sudah kita dapati dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Baik. Nah, ini murojaah materi ya, murojaah materi. Sebelum kita akan mengecek ya, atau ya istilahnya menguji kecil-kecilan gitu ya, pelajaran-pelajaran yang telah lalu itu masih ingat atau tidak gitu ya. Baik ya, kita mulai dulu ya. Saya akan bertanya kepada Mas Sohib ya. Saya akan bertanya kepada Mas Sohib. Saya menunjuk ke seorang pedagang. Saya bertanya kepada Mas Sohib, ahadza tabibun? Silakan dijawab. La hadza tajirun. La hadza tajirun. Apakah ini adalah dokter? Sementara yang saya tunjuk adalah seorang pedagang. La
hadza tajirun. Kita ke Mas Trias ya. Silakan Mas Trias ya. Saya menunjuk ke seorang guru ya. Saya menunjuk ke seorang guru. Saya bertanya kepada Mas Trias, "Man hadza?" Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun ya. Roknya ada tasydidnya, kita tekankan di roknya. Hadza mudarrisun ya. Baik, selanjutnya kita ke Mas Sandi ya. Kita ke Mas Sandi ya. Saya melihat ke sebuah rumah ya. Saya bertanya kepada Mas Sandi, "Ma hadza?" Hadza baitun. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Berikutnya kita ke Pak Adi ya. Saya melihat ke seorang anak kecil ya, ke seorang anak kecil. Saya bertanya kepada Pak Adi, "Ahadza rajulun?" La. Hadza waladun. Ya, la hadza waladun ya. Berikutnya baik, kita ke Mas Iksan ya. Saya melihat ke sebuah tempat tidur ya. Saya bertanya kepada Mas Iksan, "Ahadza kursiyun?" La. Hadza Silakan. sarun. Ah, Sarirun. Hadza sarirun. La. Hadza sarirun. Iya. Kita menggunakan huruf sin kecil ya. Sarirun. Sarirun. Karena kalau syarirun itu maknanya nanti akan berbeda lagi ya. Maknanya akan berbeda lagi. Ahadza kursiyun, apakah ini adalah sebuah kursi sementara yang saya tunjuk adalah tempat tidur? Maka dijawab apa? La. Hadza sarirun. La hadza sarirun. Baik, berikutnya Mas Yasin ya. Ya. Saya bertanya kepada Mas Yasin ya. Saya melihat kepada sebuah buku. Saya bertanya kepada Mas Yasin, "Ma hadza?" Hadza kitabun. Hadza kitabun ya. Buku sangat familiar sekali untuk kita, kitabun ya. Selanjutnya Mas Iwan ya. Kita ke Mas Iwan dulu. Saya bertanya kepada Mas Iwan, saya melihat ada seorang pelajar laki-laki. Saya bertanya kepada Mas Iwan, "Ahadza tabibun?" Naam, hada tabibun. Ya. Didengarkan lagi pertanyaannya ya. Ada seorang pelajar, saya bertanya ya, "Ahadza tabibun?" Ahadza tabibun? La, hada Ya. Ahadza tabibun? la, hada talibun. Hadza Talibun. talibun Talibun. ya. Ingat, toknya yang dipanjangkan. Hadza talibun. Dan selanjutnya kita ke Mas Fajar ya. Kita ke Mas Fajar. Ini masih memurojaah apa yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu ya. Saya melihat ada sepotong sabuk tangan ya. Saya bertanya, "Ahadza qamisun?" La hadza mindilun. Iya, la hadza mindilun ya. D-nya dipanjangkan. La hadza mindilun. Abu Rizki yang terakhir ya. Saya melihat seekor keledai. Saya bertanya, "Ahadza hisanun?" Keledai. Ahadza hisanun? La hadza khimarun. La hadza himarun. Ya, alhamdulillah ini sudah kita murojaah materi beserta dengan ujian kecil-kecilan ya, sehingga kita menjadi semakin siap dengan materi baru yang akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Baik, silakan boleh dibuka bukunya ya. Pendengar yang ada di rumah juga silakan bisa dibuka bukunya yang ada di halaman 12 ya. Yang ada di halaman 12. Kita lihat di sini ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, di mana dalam pelajaran yang kedua ini kita akan mendapatkan pelajaran yang baru masih terkait dengan ismul isyarah. Masih berkaitan dengan ismul isyarah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita mempelajari ismul isyarati lil qarib. Kita mempelajari
kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuki benda yang dekat yang memiliki sifat laki-laki ya, yang memiliki sifat laki-laki. Sementara dalam pelajaran yang kedua ini kita akan mendapati pelajaran yang berupa ismul isyarati lil ba'id. Ismul isyarati lil ba'id, kata tunjuk yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang jauh. Kalau kita menggunakan ismul isyarati lil qarib yang dekat, kata yang kita gunakan adalah hadza. Sementara untuk menunjuki benda yang jauh, kita lihat di sini judulnya, kita di sini ada sebuah lafaz berupa dzalika. Jadi dzalika ini adalah kata tunjuk yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang jauh ya, benda yang jauh. Kita lihat di sini, kita baca dulu bersama-sama. Saya akan membaca dan tolong nanti akan diikuti. Dzalika, silakan. Dzalika. Kita lihat di situ ya. Kita perhatikan, mumpung masih ada harokatnya, kita baca dengan baik dan benar. Kita lihat di sini za-nya dipanjangkan ya, karena fathahnya tegak berdiri. Kita lihat di situ. Jadi nanti za-nya dipanjangkan. Dzalika. Dzalika. Kita ulangi satu kali lagi. Dzalika. Dzalika. Baik ya. Jadi dzalika adalah merupakan ismul isyarati, kata tunjuk yang kita pergunakan untuk menunjuki benda yang lil ba'id, yang jaraknya tidak dekat dengan kita. Kita lihat di sini ada beberapa gambar yang sebetulnya sudah pernah kita ambil ya. Ada beberapa gambar yang kita sudah mengenalnya, kita sudah mengerti, kita sudah memahaminya. Kita lihat di sini ada gambar bintang ya. Ada gambar bintang. Sementara kita baca ini kalimat yang ada di sebelah kanannya, saya akan baca dan tolong nanti akan diikuti. Madzalika. Madzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Kita ulangi sekali lagi. Madzalika. Madzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa benda yang sedang kita tunjuk ini jaraknya tidak dekat dengan kita, tapi jauh. Apakah itu? Madzalika. Dzalika najmun. Itu adalah bintang. Ya, najmun ini sudah kita ambil pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Najmun artinya adalah bintang. Bintang dalam bahasa Arab kita sebut dengan najmun. Najmun ya. Berikutnya ya. Kita lihat di sini ada gambar masjid ya, dan ada gambar sebuah rumah. Saya akan membaca dan nanti akan diikuti. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Kita ulangi sekali lagi. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Masjidun dan baitun sudah sangat familiar sekali di telinga kita ya. Tidak ada yang baru, kosakata yang baru yang kita ambil ya. Berikutnya, gambar yang selanjutnya yang ada di bawahnya, ada gambar seekor kuda dan ada gambar seekor keledai. Saya akan bacakan dan kemudian nanti akan diikuti. Hadza hisanun wa dzalika himarun. 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 Abu Rizky silakan diterjemahkan. Yang mana Ustaz? Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Iya. Ini adalah kuda dan itu adalah keledai. Iya, ini adalah kuda dan itu adalah keledai ya. Hisanun sudah kita ambil pada pelajaran sebelumnya ya. Jangan sampai nanti lupa lagi ya. Hisonun apa ya? Misalkan himarun apa ya? Padahal sudah kita ambil pada pelajaran yang sebelumnya, yang sudah kita simpan di salah satu folder otak kita ya. Hisonun kuda, himarun keledai. Jadi ketika dicari langsung ketemu. Berikutnya ya, kita lihat di situ ada gambar seekor kucing ya, ada gambar seekor kucing. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya yang nanti akan diikuti. Adzalika kalbun, silakan.
Adzalika kalbun. Kita ulangi sekali lagi. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalika qittun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika qittun. La dzalika qittun. Iya, qittun artinya apa? Mas. Iya, kucing ya. Qittun artinya kucing ya. Sudah kita ambil pada pelajaran sebelumnya. Jadi masih belum ada penambahan kosakata yang baru. Oh, aman ya. Aman ya. Insya Allah nanti akan ada penambahan kosakata yang baru. Kita lihat di sini gambar yang terakhir, ada gambar tempat tidur ya, ada gambar ranjang. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat nih ya. Pertanyaannya, madzalika? Madzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Kita ulangi sekali lagi. Madzalika? Madzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Mas Sohib silakan diterjemahkan. Madzalika dzalika sarirun. Apa itu? Itu adalah kasur. Nah, ya. Kalau keranjang beda lagi bahasa Arabnya ya. Ranjang. Itu ranjang atau tempat tidur ya. Lebih aman kasur. Kasur ya, biar lebih. Kalau keranjang beda lagi ya. Tergantung nanti apakah disambung atau dipisah ya. Ke ranjang atau keranjang. Baik ya. Berikutnya, ini kosakata yang tadi sudah kita baca, itu merupakan kosakata yang sudah kita ambil. Nah, di sini ada kosakata yang baru, ada kosakata yang nanti akan kita ambil dan perlu kita hafalkan. Kita lihat di sini ada gambar, ya, ada orang sedang menulis, ya. Ada orang sedang menulis. Dan di gambar yang sebelahnya ada orang yang sedang mengimami sholat ya. Kita lihat dulu ya. Saya akan bacakan pertanyaannya dan nanti akan diikuti. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Kita ulangi sekali lagi. Man hadza wa man dzalika? Man hadza wa man dzalika? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Iya, man hadza, silakan diterjemahkan Mas Fajar. Man hadza wa man dzalika? Iya. Siapa ini dan siapa itu? Langsung jawabannya. Ini adalah pengajar dan itu adalah imam. Iya. Mudarrisun ya. Ini merupakan kosakata baru ya yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Mudarrisun artinya adalah seorang guru atau pengajar ya, guru ya. Sementara imamun ini sudah familiar di telinga kita ya. Orang yang mengimami sholat yang namanya imam. Orang yang menjadi pemimpin dalam sholat namanya imam ya. Kita baca dulu. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Kita akan mengulangi lafadz mudarrisun sebanyak 5 kali dan nanti akan antum ikuti. Mudarrisun, 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 mudarrisun. Silakan. Mudarrisun, 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 mudarrisun. Iya, ini adalah lafadz atau kosakata baru yang pertama yang kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Mudarrisun artinya adalah guru dalam bahasa Arab kita sebut dengan mudarrisun ya. Berikutnya dzalika imamun, silakan. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Imamun adalah artinya imam ya, orang yang memimpin kita dalam pelaksanaan sholat ya. Jadi imam ini sudah sangat familiar sekali di telinga kita. Baik, selanjutnya kita lihat di sini ada gambar apa? Ada gambar batu ya, ada gambar batu. Kita lihat di sini kalimat pertanyaannya. Nanti tolong diikuti. Madzalika, silakan.
Madzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Madzalika. Madzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Kita lihat di sini batu ya, gambarnya batu. Dan dalam bahasa Arab batu ini disebut dengan hajarun. Dan lafaz hajarun ini juga sebetulnya sudah familiar di telinga kita ya. Orang kalau pergi berhaji atau umroh ya, ketemu dengan hajar aswad, batu yang hitam. Hajarun ya, berarti kita sudah familiar juga dengan lafaz hajarun. Tetapi mungkin ya perlu ditekankan pelafalannya ya, perlu ditekankan pelafalannya karena ini huruf depannya adalah ha bukan ha ya. Hajarun. Wah, ini berarti lagi ngajak ribut ini, hajarun ya. Ya kan? Padahal di sini tulisannya pakai ha. Hajarun ya. Ha, dzalika hajarun ya. Kita baca dulu. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Ya, silakan semuanya hajarun diulangi sebanyak 5 kali. 1 2 3. Hajarun, 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 hajarun. Ya, hajarun berarti Batu. batu dalam bahasa Arab kita sebut dengan Hajarun. hajarun ya. Yang terakhir ya, kita lihat di sini ada 2 gambar yang terakhir. Yang pertama ada piring berisikan gula ya, dan ada gelas berisikan susu ya. Ada piring berisikan gula dan ada gelas berisikan susu. Kita lihat di sini. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Silakan. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Kita ulangi sekali lagi. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun. Hada sukkarun. Hadza sukkarun. Hada sukkarun. Hadza sukkarun. Hada sukkarun. Kita lihat di situ ya, lafaz sukkarun kita perhatikan betul tulisannya ya. Ada tasydid di huruf kaf ya. Jadi perlu kita tekankan di huruf kafnya. Sukkarun ya. Berarti sukkarun adalah bermakna gula ya. Sukkarun adalah gula. Gula dalam bahasa Arab kita sebut dengan sukkarun ya. Yang sebetulnya sih kalau di mirip-miripkan juga ya. Oh, ini mirip dengan apa yang ada dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris gula disebut dengan sugar ya. Diambil dari lafaz sukkarun ya. Seperti halnya kemarin kucing dalam bahasa Arab kita sebut dengan kit ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan cat ya. Jadi agak mirip-mirip ya. Sukkarun artinya adalah gula. Kita baca ulangi sekali lagi. Hadza sukkarun. Hada sukkarun. Hadza sukkarun. Hada sukkarun. Silakan sukkarun diulang sebanyak 5 kali. Sukkarun, 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 sukkarun. Iya, sukkarun artinya Gula. gula dalam bahasa Arab kita sebut dengan Sukkarun. dzalika labanun. Silakan. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Dzalika labanun. 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 Kita lihat pendek semua, jangan sampai ada yang dipanjangkan. Labanun. Labanun ya, tapi pendek semua. Labanun. Sama halnya ketika kita membaca qolamun dipendekkan semua. Qolamun ya, tidak ada yang dipanjangkan. Artinya mumpung ini ya masih lengkap huruf plus harokatnya. Karena nanti setelahnya yakin ya akan dihilangkan sedikit demi sedikit harokat-harokat yang ada ya. Menjadi sebuah pembelajaran bagi kita agar kita bisa membaca tulisan Arab gundul begitu ya. Baik. Kita lihat ya sekali lagi ya, labanun ya. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Dzalika labanun. Silakan labanun diulangi sebanyak 5 kali. Labanun, 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 labanun. Berarti sukkarun artinya Gula. iya ya. Sukkarun artinya gula, labanun artinya Susu. iya. Alhamdulillah masih berkonsentrasi ya. Barangkali ada yang ngeliip-ngeliip sedikit gitu ya. Ya. Yang diulang-ulangi laban, yang ditanyakan yang lain. Baik. Nah, berarti di sini
kita mendapatkan beberapa tambahan kosakata yang baru. Yang pertama mudarrisun ya. Yang pertama kita mendapatkan kosakata yang baru mudarrisun ya. Di mana mudarrisun ini apa maknanya Mas Trias? Mudarrisun? Guru. Guru ya. Mudarrisun adalah seorang guru. Kemudian imamun apa Mas Iksan? Imamun? Orang yang memimpin sholat. Iya, langsung saja imam gitu ya. Imamun adalah imam. Kemudian hajarun Mas Iwan? Mas Sandi silakan. Batu. Batu, hajarun artinya adalah batu ya. Sukarun Pak Adi? Gula. Ya, sukarun artinya gula. Dan terakhir labanun Abu Rizki? Susu. Susu ya, baik. Berikutnya kita akan mendapati sebuah latihan ya. Kita akan mendapati sebuah latihan. Latihannya kita lihat di sini ada di halaman 13. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah ya. Berarti nanti antum memiliki tugas untuk membaca dan untuk menulis. Tidak hanya sekedar membacanya saja, tetapi antum juga nanti akan mendapatkan tugas untuk menulis. Supaya nanti seimbang, antum bisa membaca, juga antum bisa menulis ya. Jangan sampai antum hanya bisa membacanya saja tetapi tidak bisa menulis ya. Yang jelas ya, dalam proses menulis itu satu hal yang perlu antum gunakan adalah mengeja ya. Ustadz, gimana sih cara nulisnya kitabun? Ya dieja saja ya. Kitabun, ki. Oh, ini ba atau mim ini hurufnya? Kaf. Oh, berarti ki tabun. Ki dulu yang kita tuliskan. Kemudian setelah itu ta. Setelah itu taknya panjang. Kita. Oh, berarti alif. Dan yang terakhir bun. Jadi sembari antum membaca, antum juga melatih diri untuk menulis. Ada 4 pertanyaan ya di sini di latihan Iqra waktub ini ya. Saya tidak akan menunjuk. Yang mau membaca silahkan. Nomor 1 Mas Iksan silakan. Subhanallah ya. Hadza sukarun. Ulangi ya. Baik, silakan nomor 1. Hadza sukarun wa zalika labanun. Iya. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Silakan diterjemahkan. Ini gula dan itu susu. Ini gula dan yang itu susu. Betul. Berikutnya silakan yang kedua. Silakan yang kedua. Pak Adi silakan. Man dzalika? Dzalika imamun. Iya, sambil diterjemahkan dulu silakan, jangan buru-buru. Siapakah itu? Iya, siapakah itu? Itu adalah imam. Itu adalah imam. Ya, berikutnya yang ketiga. Mas Yasin silakan. Adzalika kitun? Iya. Dzalika qalbun. Ya enggak apa-apa ya. Qalbun ya. Ustaz. Afan. Iya. Qalbun. Jadi apakah ya. itu kucing? Tidak. Itu adalah anjing. Iya. Alhamdulillah sudah mengoreksi dirinya sendiri ya. Kalbun ya dibaca dengan kolbun, maka nanti akan mendatangkan makna yang lain ya. Kalbun artinya anjing, kolbun nanti ada maknanya tersendiri. Yang terakhir silakan Mas Sohib, silakan. Ma hadza hajarun. Iya, sambil diterjemahkan. Ini adalah batu. Iya, apakah ini? Ini adalah batu. Jadi alhamdulillah ini pelajaran yang kedua sudah kita ambil ya. Dan jangan lupa ini nanti akan menjadi tugas antum ya, menuliskan latihan yang ada di sini. Tidak banyak, cuma 4 nomor ya, tidak banyak, cuma 4 nomor. Jadi sekali lagi di pelajaran yang kedua ini ya, faedah baru yang kita dapatkan adalah yang pertama berkaitan dengan ismul isyarati lil ba'id. Ismul isyarati lil ba'id atau kata yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang ba'id, jauh, tidak dekat dengan kita. Meskipun sebetulnya jauh dan dekat itu relatif ya, jauh dan dekat itu relatif. Bisa saja yang di sini jauh buat saya, tapi dekat untuk yang lain ya. Jadi nanti penggunaannya juga disesuaikan. Yang jelas ya, ismul isyarati lil ba'id, kata
yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang jauh itu kita pakai dalam bahasa Arab dzalika. Dan dua ismul isyarah yang sudah kita ambil, baik itu hadza dan dzalika, itu sama-sama digunakan untuk benda yang memiliki sifat laki-laki atau yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan mudzakkar. Karena dalam bahasa Arab itu dibedakan antara lafadz-lafadz yang bersifat laki-laki mudzakkar atau lafadz-lafadz yang bersifat perempuan, yang nanti akan kita dapati dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, yang nanti lafadz yang bersifat perempuan ini kita sebut dengan muannats ya. Dan salah satu cirinya yang muannats ya dan yang mudzakkar itu dibedakan dengan tak marbutoh. Itu salah satu cirinya ya. Meskipun nanti akan dibedakan dengan yang lainnya. Baik ya. Jadi ini faedah baru yang kita dapati pada kesempatan sore hari ini terkait dengan ismul isyarati lil ba'id serta kosakata baru atau penambahan mufradat yang baru, yang artinya mungkin kita sudah menghafalkan lebih dari 20 mufradat ya. Di pelajaran yang kedua ini berarti kita sudah menghafalkan mungkin lebih dari 20 atau 30 mufradat. Yang ini menjadi amanah sebetulnya buat kita ya. Sudah menghafalkan sekian puluh mufradat, jangan sampai terlepas dengan begitu saja misalkan ya. Baik. Ini adalah pelajaran yang kedua. Kemudian kita lihat ya di kotak paling bawah, di tabel yang paling bawah ya, ada al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Ada kosakata yang baru atau mufradat yang baru. Kita lihat yang pertama yang kita dapati di sini adalah imamun. Apa artinya imamun? Imam ya. Orang yang memimpin kita sholat. Berikutnya hajarun, batu ya. Sukkarun, Gula. labanun, Susu. Iya ya, baik. Ini penambahan kosakata yang baru ya, atau penambahan mufradat yang baru. Baik, ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum kita masuk ke pelajaran yang ketiga ya. Masih ada waktu, nanti insya Allah kita akan mengambil sebagian dari pelajaran yang ketiga. Itu kalau antara rojulun dengan rijalun itu. Iya, rojulun dengan rijalun ya. Insya Allah nanti dalam beberapa pelajaran yang selanjutnya kita akan mendapati istilah yang disebut dengan isim mufrad dan juga isim jamak ya. Isim mufrad dan isim jamak. Mufrad itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada jumlah yang satu, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata tunggal. Rajulun berarti laki-lakinya satu, seorang laki-laki. Adapun rijalun ya nanti ya, ini sekedar jawaban intermezzo saja ya, tidak mendetil. Adapun rijalun adalah merupakan bentuk jamak atau yang dalam bahasa kita disebut dengan bentuk plural ya, bentuk banyak dari laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya satu kita katakan rojulun, kalau laki-lakinya banyak nanti kita katakan sebagai rijalun. Yang insya Allah nanti akan kita ketemu dalam pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Yang kalau kita istiqomah duduk bersama di sini, insya Allah akan kita dapati pelajarannya. Baik, silakan. Ustaz, kalau gula batu dalam bahasa Arabnya apa, Ustaz? Ini ada pertanyaan gula batu ya. Gula batu bahasa Arabnya apa katanya? Aduh, ini pertanyaannya lumayan ya. Ya. Yang jelas gula itu ya kita sebut dengan sukkarun. Adapun bentuknya batu atau pasir ya. Karena nanti akan antum tanyakan lagi ya. Ustaz, kalau gula batunya ini ya, berarti gula pasirnya apa Ustaz? Misalkan ya. Kalau misalkan sudah dijawab gula batunya apa, gula pasirnya apa, bisa jadi nanti antum nanya lagi. Ustaz, gula merah apa bahasa Arabnya Ustaz gitu ya. Yang jelas ya, gula itu kita sebut dengan sukkarun, terlepas dari batu atau pasir ya. Kita sebut dengan sukkarun. Baik, silakan. Kalau misalkan ada harokat kan pasti kan kita bisa baca nih ya. Contoh kayak yang tadi Ana baca tuh haza sukkirun wazalika labanun. Nah, ketika tidak ada harokatnya itu kan jadi kita harus menebak ya.
Nah, cara menebaknya itu memang kita harus menghafal artinya dulu atau bagaimana? Iya. Ini fungsi dari kita mengulang-ulangi kosakata yang tadi sudah kita ambil. Makanya saya mengajak kepada antum untuk mengulangi minimal 5 kali sebuah lafadz yang baru kita temui, yang sudah atau yang masih komplit tulisan dan harokatnya. Karena di antara ya bagusnya metodologi penulisan buku ini adalah bahwa setiap kosakata baru yang kita dapati semuanya komplit. Hurufnya ada, harokatnya ada, bahkan sampai tasdidnya pun ada. Sukarun. Yang ketika kita ulangi sukarun. Ketika kita dapati pada halaman yang selanjutnya dengan huruf yang sama, maka nanti kita akan membaca dengan sendirinya sukarun. Oh iya ya, ini dibacanya sukarun. Oleh karena itu metode pengulangan itu adalah penting kita lakukan, apalagi ketika kita mendapati kosakata yang baru. Yang sekali lagi, mumpung kosakata baru tersebut masih komplit secara harokat, secara hurufnya masih ada, kita pantengin betul-betul, kita lihat betul-betul, jangan sampai ada hurufnya, ada harokatnya, kita salah baca. Apalagi nanti kalau tidak ada harokatnya misalkan. Jadi metode pengulangan itu perlu ya, yang nanti dengan kita mengulang secara tidak sadar kita sudah bisa membaca sendiri. Hadza sukarun. Ini adalah gula. Baik, cukup ya. Kita masuk kepada pelajaran yang baru. Nah, ini pelajaran yang baru, pelajaran yang ketiga yang ada di halaman 14. Ikhwani fillah wa akhwati, para pendengar radio kita dan juga rekan-rekan kru yang ada di studio. Kita lihat di sini pelajaran yang ketiga, kita mendapati ada 4 kata yang sudah kita ambil sebelumnya ya. Yang pertama adalah baitun ya. Kita tolong lihat ya. Kita pandangi betul-betul. Kita pantengin ya. Kita lihat yang pertama ada baitun. Yang kedua ada qolamun. Yang ketiga ada kitabun. Dan yang keempat ada jamalun. Ya. 4 kata ini kita lihat ujungnya, tolong ya, kita lihat ujungnya. Kita lihat yang pertama baitun. Ada tanwinnya tidak? Ada. Ya, ada tanwinnya. Berikutnya qolamun, ada tanwinnya tidak? Ada. Yang ketiga kitabun, ada tanwinnya? Ada. Dan yang terakhir jamalun, ada tanwinnya. Baitun, kita lihat ujungnya bertanwin. Kemudian pada kata yang selanjutnya kita baca baitun dengan al-baitu. Tolong dilihat ujungnya ya. Yang tadinya kita baca baitun, kemudian kita nanti akan membaca dengan al-baitu. Ya. Baitun kita baca dengan bertanwin, sementara al-baitu tidak kita baca bertanwin. Apa yang menjadikan lafaz al-baitu ini tidak diberikan tanwin? Karena lafaz baitun ini dimasuki dengan alif lam. Ya. Ada alif dan lam yang masuk kepada lafaz baitun, sehingga yang sebelumnya kita baca dengan tanwin ya, yang kita baca dengan dhammatain baitun, kemudian kita baca dengan dhammah biasa al-baitu. Tanwinnya nanti akan dihilangkan. Oleh karena itu nanti di sini ada sebuah kaidah ya yang menyebutkan bahwa apabila alif lam ini masuk ke sebuah isim yang bertanwin ya, maka nanti tanwinnya akan hilang. Tanwinnya akan dihilang. Kenapa? Ada alif dan lam. Begitu juga ya dengan kata yang selanjutnya. Kita lihat di sini qolamun, ujungnya juga kita lihat berharokat tanwin atau dhammatain. Ketika kita masukkan alif dan lam di sini, kita baca dengan tidak bertanwin atau dhammatainnya kita hilangkan, kita ganti dengan dhammah biasa, menjadi kita baca al-qolamu. Kitabun, kita juga lihat di sini ujungnya kitabun bertanwin juga. Ketika kita masukkan alif lam pada lafaz kitabun, maka kita akan membaca dengan al-kitabu. Dan yang terakhir ya jamalun. Jamalun itu artinya apa Mas Sohib?
Unta. Unta ya. Jamalun artinya unta ya. Ya. Jamalun kita lihat di situ ya, huruf terakhirnya bertanwin jamalun. Kemudian kita masukkan alif dan lam sehingga nanti kita membacanya dengan al-jamalu. Nah, jadi ini pelajaran baru ya, atau faedah baru yang kita dapati dari pelajaran yang ketiga, di mana alif lam ini adalah memiliki fungsi untuk menghilangkan tanwin yang ada pada sebuah kata, yang nanti insya Allah penjelasan secara detailnya akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang, di mana nanti pelajaran-pelajaran yang baru berkaitan dengan al ini akan kita dapati. Karena al itu nanti selain berfungsi untuk menghilangkan tanwin pada sebuah isim, secara pemaknaan juga nanti akan berbeda ya. Yang sebelumnya bertanwin ya akan kita sebut dengan isim yang nakiroh. Kemudian yang diberikan alif dan lam akan kita sebut dengan isim ma'rifat ya, yang insya Allah secara pendetilan akan kita ambil pada kesempatan yang akan datang. Alkitab. Baik, jadi barangkali ini dulu ya pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini ya. Lumayan ya, beberapa pelajaran baru kita bisa ambil ya. Beberapa kosakata baru sudah kita hafalkan, sudah kita ulang-ulang, sudah kita lafalkan dengan baik, sudah kita baca dengan benar ya. Yang insya Allah nanti ketika kita ketemu dengan huruf-huruf yang seperti itu, lafaz-lafaz yang seperti itu yang tidak ada harokatnya, kita dengan sendirinya bisa membaca dengan baik dan benar. Dan jangan lupa ada tugas bagi kita semua untuk menuliskan yang ada di halaman 13 ya. Tugas yang ada di halaman 13 tolong dituliskan Iqra waktub ya, komplit dengan harokatnya ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun ya. Tolong nanti dituliskan komplit dengan harokatnya. Baik, di sini dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.